yang kita buka malam ini. Pertama, sir merasa bersalah. Itulah sir istighfar. Ciri-ciri orang dalam dirinya ada Nur Muhammad, dia selalu merasa dirinya ada salah. Tidak mempertanyakan apa salahku, cukup mengatakan pasti aku ada salah. Kalau orang begitu, pasti dia hasibu qabla an tuhasabu. Pasti dia menghisap dirinya. Sebelum kita dihisap di sana, hisap di sini. Yang kedua, sirnya Rasulullah, sirrur rahmah. Di dalam dirinya ada kasih sayang yang melimpah. Nah, perhatikan anak muda, bapak-bapak yang lagi gandrung cari guru, cari syekh, cari ustadz yang punya manhaj ahlus sunnah. Kalau mau mencari pewaris Rasulullah, carilah yang ada di dua terakhir ayat surat At-Taubah. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, itu paling penting. Mereka terhadap orang beriman sangatlah kasih, sangatlah sayang. Para ulama, para kiai, para pengurus, semua yang khidmat panitia, wabil khusus jamaah yang hadir, yang cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir Allah saksikan cintanya. Amin. Allah memandang kalbu, tidak memandang penampilan. Maka bagus-baguskan tempat memandangnya Allah, yaitu kalbu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Karena Allah memandang kepada kalbu. Oleslah kalbu. Kalau nak jumpa dengan orang penting, kita bagus-baguskan pakaian zahir, karena dia memandang kepada yang zahir. Kita baguskan wajah, dibersihin, maka wajah kalbu juga mesti dibersihkan. Mari kita istighfar. Astaghfirullah sama-sama. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa pikiran kami, dosa hati kami, dosa tangan kaki, dosa kehormatan kami, dosa yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Muslim Sultan. Itu suara apa itu, Pak? Ada jin ya? Oh, suara mic ya? Baik. Nggak terganggu kan? Suara saya terdengar sampai ke belakang? Baik. Nggak perlu berdiri kan, Bu? Ibu aja yang berdiri. Enak aja kita yang berdiri ya. Ya Bu, nanti kalau badan saya agak mood, saya berdiri ya, insya Allah. Ma'rifatul Rasulullah SAW. Apa arti ma'rifat? Mengenal Rasulullah, utusan Allah. Mengenal itu ada dua. Mengenal secara langsung berarti hidup semasa, berinteraksi, melihat, mendengar kalamnya, berjuang bersamanya atau bermusuhan dengannya. Itu orang yang jumpa langsung Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah wafat atau belum? Secara jasad sudah. Rasulullah sudah wafat secara jasad. Maka jika mengenal Rasulullah, mesti lewat informan, orang yang ngasih kabar. Pemberi kabar tentang Rasulullah itu disebut ahli hadis, ulama, guru, kiai, ajengan. Kalau pemberi kabarnya pembohong, berarti beritanya diragukan. Tapi kalau pemberi kabarnya jujur, maka kabarnya insya Allah sahih valid. Ya. Dalam hal ini ulama-ulama banyak yang nulis tentang sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak jumpa secara fisik, maka tidak ada lagi jalan kecuali membaca, mendengar.
Lebih asik mendengar dari guru atau baca sendiri? Ya, ente manja sih ya. Tapi memang begitu. Kata Nabi SAW, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati." Sungguh, kata Nabi, akan bercahaya, Allah beri cahaya wajah orang yang mendengarkan kalamku, baik langsung dariku ataupun dari orang yang mendengarkan dari orang-orangku. Atas dasar itulah hari ini wajib berguru, wajib punya guru, wajib punya mursyid, wajib punya kiai, wajib mempelajari beliau. Ma'rifatul Rasul, kenapa dia sangat wajib? Kalau nggak kenal Rasul, kenalkah sholat? Kalau nggak ada Rasul, ada nggak sholat? Nggak ada Rasul, adakah zakat? Nggak ada Rasul, ente nggak ada juga kayaknya. Ya, apa kata Allah kepada Nabi Adam? Adam, ini Allah terang-terangan sama Nabi Adam, hadis Imam Hakim dan disahihkan beliau. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Ini bukan hadis palsu, ini hadis diriwayatkan Imam Al-Hakim. Tapi Imam Zahabi mempersoalkannya, tapi imam-imam yang lain tidak mempersoalkannya. Saya ikut imam yang lain karena mayoritas. Karena Imam Zahabi ini ada kritiknya yang agak sensi dikit dengan kitab Imam Zahabi, Imam Al-Hakim ini. Karena Al-Hakim sangat suka dengan kisah-kisah yang unik. Jadi seberapa penting mengenal Rasul, sepenting apa sholat, sepenting itulah Rasulullah SAW kita kenali. Rasulullah berkalam, kalau kamu sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu lihat aku sholat. Kalau Nabi tidak pernah ada, tidak pernah lahir, kita tidak kenal Rasul, tahukah cara sholat? Siapa yang sudah lihat cara sholat Rasul? Ente Jibril Mikail. Jadi aneh beruntung hari ini ketemu dua orang bernama malaikat, ada Jibril ada Mikail. Kirain Jibril turun lagi, ternyata nama bocah. Teman ente ya? Teman ente namanya Jibril ya? Ente namanya siapa? Mikail. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tidak kenal Rasul, nggak mungkin ada sholat, karena sholat diambil dari gerakan Rasulullah. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ada yang lihat Nabi sholat? Lihat siapa sholat? Tahu sholat dari mana? Guru apa dari buku? Teman aneh bilang, kita langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Aneh tanya, maksudnya gimana? Kita langsung aja nih Quran nih. Ternyata maksud Quran terjemahan. Kita tanya, menurut kamu mushaf Quran ini sudah ada nggak di zaman Nabi? Ini kapan dicetak? Kalian cetakan tahun berapa ya? Ada nggak cetakan di sini? Ini di Tashe tahun 2011. Cetakannya sudah belakangan. 2011 baru ada cetakannya. Di zaman Nabi mana ada? Jadi Quran ini bukanlah Quran yang dimaksud. Ini namanya mushaf Quran. Mushaf, apa arti mushaf? Kumpulan lembaran-lembaran. Ini mungkin ada salah nggak? Mungkin? Kalau Qurannya salah nggak? Kalau antum nih baca Quran bisa salah paham? Tapi kalau kiai baca Quran, insya Allah karena dia bersanad berguru, insya Allah dijamin oleh gurunya. Kalau salah dia langsung ditegur. Maka saya tanya ke banyak orang, lebih mulia mushaf atau kiai? Mana yang lebih mulia? Yang tadi cari lagi. Lebih mulia Quran, mushaf bukan Quran ya. Perhatiin, Quran dengan mushaf berbeda. Mushaf makhluk,
kalau Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Akidah Ahlussunnah kita Asy'ariyah Maturidiyah belajar sifat 20, sifat ma'ani ma'nawiyah kalam mutakallim, bahwa kalam Allah laisa biharfin wala bi sautin. Allah berkalam, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu pada zatnya. Ketika Allah berkalam kepada Nabi, diturunkan ke Lauh Mahfuz, dibawa Jibril, itu sudah ada hurufnya. Ditaruh di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu papan tulis raksasa gaib. Dia ada di atas langit. Di situ tertulis dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Susunan ini mirip yang di sana. Tapi Lauh Mahfuz makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti itu bukan Quran yang zat yang di kalam Allah itu Quran yang disalin. Maka salinan Quran tidak hanya di alam nyata, juga ada di alam langit, di alam Lauh Mahfuz. Itu salinan. Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, imam kita wafatnya tahun 324 Hijriah. Tahun berapa? Namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa kata beliau? Kalam Allah itu dapat dikategorikan dua. Satu, Allah berkalam pada dirinya sendiri, tidak berhuruf, tidak bersuara. Sedangkan kalam yang berhuruf bersuara itu yang sudah didengar malaikat Jibril, sudah disalin Lauh Mahfuz, sudah disalin oleh Utsman, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit dan semua sahabat. Bisa membedakannya? Oke. Di zaman Nabi sudah ada mushaf begini? Belum. Belum, yakin? Berarti kalau orang belajar Quran langsung ke mushaf, ikut sunnah atau bid'ah? Di zaman Nabi sudah ada kitab Sahih Bukhari belum? Sahih Bukhari, Imam Bukhari lahirnya 194, wafatnya 256. Botak kepala ente ngafalin angka ya. Lahir 194, wafat 256. Kitabnya ditulis berarti abad ketiga Hijriah. Sahih Bukhari pengarangnya tidak jumpa Rasulullah SAW. Dia ketika ingin belajar ma'rifatul Rasul, dia datang ke gurunya. Gak langsung seperti yang dikatakan orang yang bilang kita kembali ke sunnah. Sunnah yang mana bro? Oh nggak terima dia bro, pakai akhi. Sunnah yang mana akhi? Ternyata kembali ke sunnah itu kembali ke Sahih Bukhari. Alhamdulillah al-faqir khatam Sahih Bukhari. Ngaji Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi dan dapat sanad sampai kepada beliau. Alhamdulillah. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang sanadnya. Dan bocorannya, sanad terpendek di dunia salah satunya jalur Habib Ali Kuitang. Ini nggak ada urusan manasab ya. Ini jalur keilmuan. Ente gak percaya nasab, urusan ente. Ane percaya sanad. Bahwa Habib Ali Kuitang punya sanad gurunya Sahih Bukhari sampai ke Imam Bukhari hanya belasan. Karena gurunya umurnya 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Ada yang 300 tahun, wallahu alam itu. Itu paling pendek. Paling pendek. Syekh Yasin Al-Fadani, orang kita yang lahir di Mekah jadi warga Saudi, dia mengatakan ini jalur silsilah sanadku ke Rasulullah yang paling pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Selevel Bukhari Muslim tidak berani mengatakan aku lihat Rasul kembali langsung ke sunnah itu kemudian tidak berguru. Mesti berguru ya. Jadi kalau ma'rifatul Rasul, jalan pertamanya adalah ma'rifatus syekh, mengenal guru. Apa jalan pertamanya? Ma'rifatul murabbi, ma'rifatul mursyid, mengenal guru, mengenal syekh, mengenal kiai. Bahwa si kiainya ini, si ajengannya, si habibnya, si ustadznya, si syarifnya, si sayyidnya, mesti dia punya guru lagi yang bersambung kepada guru sebelumnya sampai kepada imam, imam bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini jalur Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Humaidi.
Humaidi punya guru Syafi'i. Syafi'i punya guru Maliki. Malik punya guru Nafi'. Nafi' punya guru Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Bukhari nggak langsung ke Rasulullah. Jadi gimana cara pertama ma'rifatul Rasul? Ma'rifatul Syekh, mengenal guru. Maka di Quran dikatakan fas'alu ahlal dzikri. Ini perintah. Kalau Allah memerintah wajib atau sunat? Mustahab, wajib. Fas'alu, maka bertanyalah kepada guru. Bertanya ke guru nggak sembarangan. Guru, tanya sini. Nggak begitu ente. Aneh punya tanya sama ente. Nggak begitu. Punya adab. Punya adab kita kepada guru. Apa aja yang bikin senang guru? Senang guru, nur turun ke kalbu kita. Nanti kita nggak perlu menghafal banyak. Ingat guru langsung ilmunya ingat. Jadi saya ditanya sama teman kita, dulu sekelas itu ngaji kitab, dilalah cuma 1-2 orang yang lancar baca kitabnya di kelas saya waktu itu. Temen nanya, tapi yang nanya cewek nih, ya, si akhwat cantik lagi nanya. Apa hubungannya? Apa kata dia? Rozi, kamu kok bisa baca kitab? Kita nih udah ngapalin nggak bisa. Saya jawabnya apa? Al-hubbu fi syekh, cintai gurumu. Ini bukan cinta-cinta nafsu, bukan. Ini cinta rohani. Gimana cinta sama guru? Takzimi dia, hormati dia, bantu dia apa yang kita bisa. Kalau guru jadi meninggal kirim Fatihah, kalau gurunya masih hidup kirim rupiah, Pak. Mau kirim beras. Itu ini ya. Gurunya susah, berutang, dibiarin berutang. Gimana dia mau ngajar kita? Konsen. Disitulah banyak saya jumpa tukang bangunan, bahkan orang jaga parkiran, hafiz Quran, Mbak. Pernah nyantri, jago alfiah, bisa bahasa Arab, tapi kemudian santrinya nggak paham-paham dia. Akhirnya ditinggalin majelis dia, ngerantau. Kita udah jumpa beberapa orang begitu. Ya semoga beliau dirahmati Allah ya. Orang-orang yang kita dapati itu. Nah, kalau sudah tahu begini, ini nggak nyuruh ente dimanfaatin guru, nggak. Guru yang mengenal Rasul tidak pernah manfaatkan murid. Ya. Nguji murid sih iya, nguji murid iya, manfaatin enggak? Insya Allah. Udah kenal guru, coba bayangkan guru yang kira-kira bakal kita pilih untuk belajar tentang Rasulullah. Sudah kebayang? 1, 2, 3, bayangkan dulu. Nah, nanti istikharah di rumah ya. Nanti saya mau berguru ke siapa nih? Biar sholatku bersanad kepada Rasul, zikirku berlanjut bersambung kepada Rasul, sholawatku terhubung kepada Rasul, baca Quranku terhubung ke Rasul. Baca Quran lebih mantap, Pak. Baca Quran itu kita nggak bisa dengerin di YouTube terus tiru, itu nggak sah, walaupun itu boleh, tapi secara ilmu qiraat nggak sah. Kenapa? Quran itu satu hurufnya mesti ditirukan dari lafaz mulut guru. Babis. Orang Jawa walaupun medok itu kalau baca ba nggak ada yang bis, nggak ada. Kenapa? Karena dia punya guru. Pasti bacanya bis, bener nggak? Ya. Kalau ente habis duit, Bismillahi, dilihat gurunya gimana cara A-nya, bisinnya, semuanya ditirukan. Jadi kalau belajar Quran, satu huruf pun mesti bersanad. Makanya sanad Quran itu paling tinggi, di bawahnya baru mazhab, thariqat, semuanya di bawahnya. Thariqat tertinggi ya Quran, karena harus menirukan semua apa yang Nabi kalamkan. Nabi ajarkan ke sahabat Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, diajarkan ke muridnya sampai sekarang. Jadi dapat dipastikan Quran yang dibaca imam kita di sini persis 100% sama dengan Quran Rasulullah SAW. Itu jaminannya adalah sanad, silsilah. Maka saya senang tadi Kiai ya, siapa tadi yang punya sekolah nih, katanya mau ziarah nih ke Kiai Asnawi ya, semoga nanti ada pengijazahan juga, pengijazahan Al-Quran ya.
Insya Allah ya. Nanti istikharahkan sebanyak ini guru, pilihlah, minta Allah memilihkannya. Dan jangan tunggu dicari guru, ente bukan siapa-siapa ya. Cari, fas'alu, carilah orang tempat engkau bertanya. Jangan nunggu. Jangan nunggu juga cuma majelis begini sekali setahun. Ini kan namanya tabligh akbar, dakwah. Kalau dakwah guru nganterin. Kalau fas'alu ahla dzikri, kita nyari gurunya. Jadi santrinya. Kalau ini kan santri tabligh akbar. Jadi kalau ditanya, ente santri nggak? Iya, santri tabligh akbar. Lumayan. Ada lagi santri pesantren kilat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Haji umroh, apa kata beliau? Khudhu anni manasikakum. Kalau kamu haji umroh, ambil dariku cara haji umrohmu. Jadi kalau Nabi tidak ada haji umroh nggak? Yang sekarang lagi rame itu ya, kuota-kuotaan. Ini KPK lagi diuji. KPK lagi diuji, bukan ujian buat para ustadz itu. KPK diuji, dia hukumnya rata atau tidak. Giliran orang ini dikenal sebagai orang soleh, dibaik-baikin gitu. Kalau yang ini kena beda manhaj, dijelek-jelekin. Nah ini ujian buat KPK. Semoga KPK jujur, hukum itu rata ya. Orang udah menikmati hasil kok, terbukti kok. Tapi biasanya yang kena tuh lembaga Ahlus Sunnah terbesar, supaya dijelek-jelekin. Hati-hati, jangan sampai kemudian terpancing lalu ente ikut-ikutan membenci lembaga Ahlus Sunnah terbesar itu. Kalau nggak senang sama sosoknya ya jangan bawa-bawa organisasi yang diwariskan wali Allah, wali kutub besar bernama Hadratus Syekh Hasyim Sya'ari dan 40 lebih ulama yang mendirikannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah, jadi kalau sudah mengenal guru, ngapain kita? Cari gurunya, cari majelisnya. Kalau dia ahli zikir, ahli tarekat, ambil talqin bayat kepadanya. Jika dia ahli Quran, duduk semaan nama dia. Jika dia ahli hadis, simak hadis yang dia bacakan. Karena tidak semua orang itu, semua ulama itu dia menggabung semua ilmu. Syukur-syukur ente punya guru, dia ahli hadis, dia ahli akidah, dia ahli semua. Mursyid iya, qori iya, enak kalau begitu. Kalau enggak, ya punya gurunya harus banyak. Maka mursyid jaga tahu diri. Orang tarekat ini kalau muridnya mau berguru ke yang lain, jika ilmunya tidak dikuasai dia, lepaskan. Jangan ngomong gini, siapa yang ngajikannya nggak boleh ngaji ke yang lain. Itu mursyid syaiton itu. Ya. Kalau ada guru ngaji itu guru ngaji kesurupan setan. Kenapa? Sahabat Nabi itu mereka bukan sekedar sahabat. Nabi Muhammad itu guru tunggal, bukan. Nabi Muhammad punya sahabat, lalu ada sahabat yang disuruh, ini kamu jadi mualim. Nanti si Anu ngaji ke sini. Kalau udah selesai ngaji ke sono. Begitu terus. Mereka akan ganti-ganti ilmu. Itu sebabnya Abu Hurairah hanya 3,5 tahun bersama Rasulullah, tapi hadisnya paling banyak melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini aneh yang emosi apa kampungnya yang panas ini? Karawaci sih ya panas ya. Ya Allah, ampun ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah kostum kita nih. Ini kostum di negeri Arab yang lagi musim dingin ini. Ente pegangin dulu ya. Halo ibu-ibu. Pinggangku sakit. Bukan lagi nengok dia, bukan. Baik. Kalau sudah kenal guru, pastikan gurunya bersanad. Orang kalau punya sanad, apa kata Imam Surawardi? Man laisa lahu syekh falayufliha abadan. Orang nggak punya guru tidak akan pernah sampai mengenal Allah, mengenal Rasul.
Kalau dibalik gimana? Orang punya guru, pasti dia kenal Allah, kenal Rasul, walaupun dengan porsi yang dibatasi dengan ilmu gurunya. Apa yang mau kita bahas di Ma'rifatul Rasul ini? Ini pertanyaan yang akan kita jawab kalau kita masuk kubur. Mungkin yang sudah sering ikut kajian kami, saya sering kasih pertanyaan. Nanti di kubur, pertanyaan mungkar nakir tentang jumlah sholat, jumlah umroh, jumlah hafalan, apa-apa. Pertanyaan pertamanya, Ma'rifatullah, man Rob, siapa Tuhanmu? Pertanyaan keduanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Berarti kalau mau selamat di alam barzakh mesti punya dua ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatur. Terus ada yang sotoy ngomong gini, ilmu ma'rifatullah tidak akan pernah dibuka di depan awam. Bapakmu. Nggak ada begitu. Perintah menyebarkan ilmu ma'rifat itu langsung dari Rasulullah SAW. Ma'rifat itu bukan yang ente bayangin. Kalau ngaji ma'rifat terus jadi kepalanya geleng-geleng, itu namanya zikir tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Bukan itu. Orang ma'rifat kemudian ngomong-ngomong sendiri, bisa ilham-ilhaman jalan di atas air, itu bukan ma'rifat. Ma'rifat bahasa Arab artinya pengetahuan. Sederhana tuh. Jadi kalau diterjemah apa? Pengetahuan tentang Rasul yang mengetahui otak atau kolbu. Kalau otak ente stroke, hilang ilmunya. Apalagi kena stroke 2 juta 3 juta per bulan. Nggak paham ya? Kredit. Nggak nyambung deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih ibu-ibu nih wajah-wajah stroke kredit. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ada satu bab yang akan kita baca tentang Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Nah, ini surat Al-Anfal ayat 33 ya. Wa ma kana Allah, kata Nabi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Apa kata Abu Musa? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi ya, amanani li ummati, dua jaminan aman dari azab, aman dari siksa, aman dari bala bencana, li ummati, untuk umatku. Ini umat Rasulullah bukan? Berarti dapat masuk hadis ini ya. Apa itu? Kata beliau, surat Al-Anfal ayat 33. Nanti cek di rumah, ini sering dibaca Ustadz tapi hadisnya tidak dibaca lengkap. Barusan kita bacakan lengkap hadisnya. Wa ma kana Allah, tidaklah Allah ya, liyu'adzibahum wa anta fihim, menyiksa, menurunkan siksaan kepada satu kaum, satu kelompok, satu bangsa, satu negara, satu generasi, sedangkan engkau bersama mereka. Dan lafaz berikutnya, wa ma kana Allahu limu'adzibahum, dan Allah tidaklah akan pernah selama-lamanya, karena pakai isim fa'il, mu'adzibahum, mengazab mereka, wahum yastaghfirun, mereka nur istighfar, wahum yastaghfirun, mereka beristighfar. Nabi Adam diusir ke bumi. Pertama yang dilakukan Nabi Adam ngapain? Cari bininya. Apa yang dilakukan? Cari handphone. Ini kalau lagi bangun tidur, pertama yang dicari apa? Handphone. Saya khawatir ente husnul khotimah. Mau husnul khotimah? Sebelum tidur handphone jauhkan. Mau husnul khotimah? Sebelum tidur ingat Allah, ingat ajaran Rasulullah SAW. Maka bangun tidur, ingatan pertama kita pasti Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Handphone, ente katanya anti Amerika, anti Cina. Handphone ente buatan Cina, betul? Yang satu lagi buatan Amerika. Nggak serius ini orang anti-antian. Anti Yahudi. Anti apa lagi?
Tapi setiap kali buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, itu produk mereka semua. Kita mau anti juga nggak begitu-gitu juga caranya. Rasulullah itu tidak pernah gaptek. Bajunya Rasul, bajunya nih impor semua. Nabi aja impor, buatan orang kafir Nabi pakai. Itu dalil boleh pakai handphone buatan Amerika, buatan Cina. Itu dalilnya sahih loh Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Nabi bersabda di ujung hadis, fa idza madaitu, kalau aku sudah lewat berpulang, ya, rufi'a ihdahuma wa baqiyal akhar. Yang potongan pertama Allah angkat. Apa potongan pertama ayatnya? Allah menggunakan kalimat kata kerja, liyu'azzibahum, Allah akan mengazab. Baru akan, itu diangkat kalau Rasulullah bersama mereka. Kalau Rasulullah sudah meninggal, wafat secara zahir, nurnya Rasulullah masih ada. Apa nurnya? Wahum mustaghfirun, mereka pegang nur istighfar. Makanya Nabi Adam turun ke bumi, bukan Sayyidah Hawa yang pertama dicari. Yang beliau lakukan adalah sujud. Itulah dalil sholat atau sujud taubat. Nabi Adam sujud. Riwayat disebutkan ada 40 hari, ada 40 tahun, ada 400 tahun. Tapi yang 400 tahun kelebihan, 40 tahun kelebihan, 40 hari aja. Karena semua Nabi riyadhah latihannya 40 hari. Sujud dia 40 hari, apa yang dibaca? Rabbana zalamna. Itu istighfar Nabi Adam. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami ya Allah, tentu kami menjadi orang yang zalim. Nah, ini perhatikan. Nabi Adam baca itu karena ada nur Rasulullah di jidatnya. Maka di Barzanji dikatakan bahwa nur itu berpindah tanakul yantaqil, ya, fi ghararil karima wal jibah. Dari sosok-sosok mulia Nabi Adam ke Nabi Syis terus sampai ke Nabi Muhammad SAW ada di jidatnya. Nur itulah yang membuat Rasulullah beristighfar. Jadi nur Muhammad itu jangan bayangkan lampu. Nur Muhammad itu isinya ilmu pengetahuan. Maka siapa yang belajar ma'rifatul Rasul, dia dapat nur Muhammad SAW. Gampang toh ngaji nur Muhammad. Ini ada yang komen nih, Kiai, apa kata Kiai? Ente kajiannya ketinggian Roji. Saya tanya, tinggi berapa meter? Maksudnya apa Kiai? Ente Kiai ini kita tanya dia. Ngaji Nur Muhammad tuh Kiai sepuh tuh yang ngaji begitu. Padahal yang nanya saya umurnya 50-an. Mau 60, berarti dia mau sepuh nggak? Nggak nyadar orang tua emang. Kiai kalau cinta dunia begitu Pak. Mohon maaf. Takut sama jamaah. Ente nggak takut nanti tinggal jamaah, kita bilang gitu. Sama dia. Saya jawab, sejak kapan Kiai mencari dan mengkoleksi jamaah? Sejak kapan Kiai memburu jamaah? Yang ada murid buru Kiai, betul nggak? Kalau Kiai memburu jamaah berarti urusannya Ustadz fulus. Namanya ulama ulama cari. Nauzubillah, subhanallah. Ulama boleh kaya, Bapak juga boleh kaya. Kita boleh ngambil fasilitas. Pejabat dunia aja ngambil fasilitas, masa kita nggak boleh? Ya, orang korupsi aja boleh ngambil fasilitas, masa kita nggak boleh? Kita boleh makan enak, Pak. Boleh punya kendaraan bagus, boleh. Tapi halal. Apa kata Nabi? Ini saya sering sampaikan juga di majelis internal saya. Teman-teman nih kita suruh kamu kerja, jangan majelis kerja. Apa kata Nabi? Innallaha khalaqal qauman. Allah ciptakan satu kaum. Fayarzuqahum. Lalu Allah kasih dia rezeki banyak-banyak sampai mereka hidup mewah, kendaraannya mewah. Fala yanzurullahu tabaraka wa taala ilaihim bighadab. Tapi Allah tidak pernah memandang mereka sekalipun dengan pandangan marah dan murka. Sahabat nanya, "Loh kok bisa Rasulullah? Mereka hidup mewah, tapi kok hidupnya tidak dimurkai Allah?"
Apa jawaban Nabi? Bisilati arhamihim, karena mereka jaga silatur. Kenapa kita bikin maulid? Untuk silatur. Maka coba lihat orang yang nggak suka maulid, silaturahimnya nggak enak. Kita nggak tuduh orang yang nggak bikin maulid nggak cinta Nabi, kurang aja. Betul nggak? Ini masjid harus punya AC yang mantap ini Pak. Ini kita berbagi AC ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti AC, semoga nanti ada yang beliin AC gede gitu ya. Amin. Amin. Kayaknya ente kekurangan donatur ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata Rasulullah, ketika aku sudah wafat, yang sisa yang terakhir di surat Al-Anfal ayat 33, jika mereka pegang nurku, yaitu nur istighfar, Allah tidak azab mereka. Maka tadi saya awal ngaji, kita istighfar tadi, itu supaya ngundang nur Nabi Muhammad SAW. Kalau orang maulid ada istighfarnya kan? Betul? Itu apa yang bid'ah? Ada yang nggak ngerti si maulid, apa kata dia? Hari gini masih maulid, itu kenapa? Urusannya apa mente? Nggak seneng. Kalau nggak ngerti, sini gua ajarin ya. Ini loh isi maulid. Bahwa maulid isinya kitab Barzanji, itu ditulis oleh zuriat Rasulullah SAW, itu mengenai hakikat Nabi dan perjalanan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka menghina isi maulid itu menghina Nabi. Hati-hati. Hadisnya dhaif. Coba kita taruhan, ya. Berlaku nggak ilmu dhaif ente di sini? Kata ustadz dia dhaif, dia ikut ngomong dhaif. Yang boleh ngomong dhaif Bapak Ibu cuma ulama ahli hadis. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih dosen di pasca sarjana ngajarin takhrij hadis, meneliti hadis satu persatu masih. Sampai hari ini. Cuma saya nyamar ngajar ilmu tasawuf, nyamar. Aslinya kita ini ngajar hadis hari-harian. Boleh nggak nyamar? Oh, boleh. Orang taunya saya ngajar tarekat, bukan. Saya ini pengajar hadis aslinya. Karena 15 tahun lebih kita tiap hari interaksinya sama hadis. Dan saya ngajar nggak pakai bahasa orang Karawaci, Pak. Orang Karawaci ngajar pakai bahasa apa? Indonesia, Banten. Saya ngajar pakai bahasa Rasulullah. Bahasa apa Rasulullah? Bahasa Arab. Hidung sih nggak mancung-mancung amat, tapi insya Allah ngomong Arabnya oke lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ente tantang aneh ngomong Arab 7 hari 7 malam insyaallah diladenin ya. Nggak kau habisan kosakata kita. Sombong? Enggak sombong, itu namanya tahadus bin nikmah. Karena selama ini orang yang anti maulid mengira yang bikin maulid itu nggak kena sunnah. Boleh uji kita. Yang membid'ahkan maulid ini punya sanad hadis nggak? Jangankan kitab Sahih Bukhari, saya zikir la ilaha illallah, bahkan satu lafaz Allah saya ambil dari guru saya ngambil dari gurunya, saya sambung kepada Rasulullah SAW. Ambung. Kalau di Thariqat kita ada yang jalur 30 sekian, ada yang 40 sekian. Kalau di hadis ada yang 20 sekian, ada yang 30 sekian. Nomor kita di bawah. Alhamdulillah. Jangankan baca Quran ini saya punya sanad banyak, Pak. Ada silsilah kita, satu huruf kita dicek sama guru kita. Apalagi Sahih Bukhari, apalagi Sahih Muslim, apalagi mengisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi tadi? Allah tidak azab mereka sedang kau ada bersama mereka. Apa kata ulama kita? Walaupun Nabi sudah wafat secara jasadiah, ada cara menghadirkan Nabi dan Rasulullah sendiri yang mengatakan Sallallahu Alaihi. Apa kata beliau? Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua,
Ya, man sallama alayya, siapa yang ucap salam kepada aku. Gimana ucap salam ke Nabi? Ya Nabi salam alaika. Itu ya. Itu salah satu bentuk bersolawat kepada Nabi. Ayo, mau berjamaah? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta insiru warani, anta misbahus suduri. Salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa kata Nabi? Man sallama alayya. Ini kabar gembira untuk kita semua, bahwa ke Nabi itu mudah, menghadirkan Nabi itu mudah sekali. Gak kata orang tarekat ribet, marifat ribet. Yang ngomong begitu dua aja, karena dia jahil, tidak mengerti, atau haqidun hasidun, dia iri dan dengki kepada wali-wali Allah. Semoga yang pertama. Kalau yang pertama mudah memperbaikinya, kalau yang kedua sampai mati pun dia tidak berubah. Karena Imam Syafi'i mengatakan semua kritik permusuhan mudah diislah, kecuali permusuhan karena iri dan dengki. Apa kata Nabi? Siapa yang baca salam kepadaku, raddallahu alayya ruhi. Coba ikuti hadisnya. Raddallahu alayya ruhi. Raddallah, Allah kembalikan, Allah hadirkan lagi ruhku. Gimana tuh? Ini yang ngomong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente percaya nggak? Kalau ke aneh boleh nggak percaya, kalau Rasulullah masa nggak percaya? Raddallahu alayya ruhi, Allah hadirkan kembali, Allah kembalikan ruhku. Fa'arudda alaikumussalam, lalu aku langsung yang menjawab salam kalian. Gimana tuh? Ini kabar gembira apa kabar buruk? Kalau kirim salam ke temen tapi lewat hati, nyampe nggak? Ya kalau dia nggak punya hati nggak nyampe. Kalau punya hati dia nyampe, Pak. Kalau kirim salam lewat WA, nomornya nggak tahu, nyampe nggak? Nomornya ada, handphonenya mati, nyampe nggak? Nomornya ada, WA-nya ada, pulsanya ada, salah nomor, nyampe nggak? Paham maksudnya? Itulah gunanya berguru, sambungan kita, sanad silsilah kolbu dari kolbu sampai ke kolbu Rasul, dari roh kita ke roh guru sampai ke roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pasti. Maka as'adul khalqi, orang yang paling bahagia, man aqsara salatu wassalam ala Rasulillah. Ini kalam ulama-ulama ahlullah. Siapa yang paling bahagia di alam semesta? Orang yang paling banyak menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kurang yakin? Kalau bikin maulid Nabi hadir? Hah? Masih kurang yakin? Yakin. Jadi kalau ada orang
nunjukin video seorang wali, seorang kiai Habib, dia merem, terus dibikin thumbnail. Oh, Nabi hadir. Ini maulid khurafat. Yang khurafat ente yang khurafat. Kenapa? Rasulullah mengatakan, siapa yang baca salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku. Allah hadirkan ruhku. Terus ente bilang itu nggak hadir. Ada orang datang ke ribat kita, Aswaja ini nggak tahu Aswaja jalur mana deh ini. Aswaja jalur ahlu sunnahnya Asy'ari apa Asy'aru, saya nggak tahu ya. Apa kata dia? Kalau gitu Rasulullah jalan-jalan dong, kosong dong kuburan. Ya Allah. Katanya kalau bertasawuf Aswaja ikut Ghazali. Masa bab begini nggak baca kitab Ghazali yang kecil namanya Ar-Risalah ala Dunia? Kata Imam Ghazali, orang dalam semalam mimpi Nabi 1000 orang, wajahnya berbeda kelihatan, itu hak, itu benar semua, dan Nabi nggak keluar dari kuburnya. Emang Nabi dikubur? Orang tuanya yang mau meninggal, emang orang tua ente di kuburan itu? Kalau ada orang Aswaja ngomong, ya, bahwa orang mati di dalam kubur itu nggak ngerti ahlus sunnah dia. Kuburan itu tempat pulangnya jasad. Alam kubur lain dengan kuburan. Ya, alam kubur lain dengan kuburan. Jangankan Nabi, kata Imam Sya'rani, mursyid, syekh, wali, kiai yang wali Allah, jika dia meninggal, dia lebih mudah membantu muridnya, memberi syafaat muridnya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kiai masih hidup, wali masih hidup, dia masih punya anak bini, mungkin dia ada utang, ada kredit, ya kan? Betul nggak? Badannya sakit, urusannya banyak, dia nggak bisa selalu mengasih perhatian kepada murid. Tapi kalau guru sudah meninggal, urusannya nggak ada lagi sama jasadnya, dia sangat mudah membantu muridnya lewat al-madad an-nabawiyah, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah sekali. Lebih mulia wali atau orang yang syahid fisabilillah? Wali. Orang syahid ini kalau nggak belajar sama wali nggak tahu dia syahid itu apa. Kalau mengatakan orang syahid fisabilillah itu haram hukumnya, tidak boleh mengatakan orang yang gugur fisabilillah mati. Apalagi mengatakan wali mati. Apalagi mengatakan gurunya semua wali yaitu Rasulullah SAW mati. Cukup katakan Nabi wafat. Wafat itu beda dengan mati. Wafat itu artinya sempurna rezeki buminya. Maka saya masih berani bilang Nabi wafat. Yang boleh mengatakan Nabi mati itu cuma ahli riwayat karena meriwayatkan hadis, atau Allah sendiri. Anta mayitun fa innahum mayitun, surah Az-Zumar. Engkau mayit hai Muhammad, engkau akan mati hai Muhammad, ya? Hanya Allah yang boleh mengatakan itu. Apakah itu nama Rasulullah? Nanti kalau ente datang ke kubur Nabi, ya mayit gitu nggak boleh ngomong begitu. Seperti keyakinan orang yang tidak mengenal akidah Ahlussunnah hal ini loh, mengatakan Rasulullah kan sudah mati, dia nggak boleh ngasih manfaat. Ya salam, ya salam, ya salam. Lebih hebat urusan dunia apa akhirat? Lebih susah hidup di dunia atau di akhirat? Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Jadi ketika orang rusuh-rusuh menghina Rasulullah, sahabat memanusiakan Nabi seperti manusia biasa, Nabi agak tersinggung. Kata Nabi naik ke atas mimbar lalu beliau ngomong, kamu kenal gak siapa aku? Jadi Nabi kadang-kadang nanya gitu, apa yang kamu kenal terhadap aku? Sahabat Nabi polos, anta Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin disebut. Ya itu benar, tapi bukan itu kata Rasulullah. Aku ini siapanya kalian? Siapanya orang di alam semesta? Itu Nabi ngomong begitu. Sahabat bingung, diem semua sahabat, gak berani lagi jawab, apalagi canda. Nabi lagi serius. Lalu beliau mengalamkan satu kalimat. Kalimat ini potongannya ada di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah pemimpin rajanya orang nanti di hari kiamat. Wala fakhar, bukan belagu.
Ente baru punya motor baru belagu, punya handphone baru belagu, ya kan? Baru celana jingkrang belagu, baru punya jenggot belagu. Yang belajar tarekat baru pegang tasbih belagu. Yang jadi mursyid baru jadi mursyid belagu. Apalagi cuma wakil talqin belagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada begitu. Kalau menyebutkan identitas diri, la fakhr, bukan belagu hanya untuk tahaddus bin ni'mah. Karena menceritakan nikmat perintah dari Allah. Ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Allah yang memerintahkannya. Nabi berkalam berapi-api beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Di hari kiamat yang hidup kalian nggak ada yang ngurus, pontang-panting kiri kanan nggak ada yang ngurus. Aku yang ngurus kalian. Jangankan kalian Adam sampai 124.000 dikolangin beliau satu, semuanya minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ente nggak mau minta tolong ke Rasul? Oh, minta tolong harusnya ke Allah, nggak boleh ke. Ya udah kalau gitu besok jangan pernah minta tolong sama bini buatin kopi. Katanya nggak boleh minta tolong. Jangan pernah minta tolong sama dokter. Katanya nggak boleh minta tolong kecuali kepada Allah. Itu salah terjemah. Karena ngaji bukan kepada ulama bersanad. Ulamanya ulama sanadnya keputus. Yang nggak boleh itu meyakini ada Tuhan selain Allah dalam bermohon meminta pertolongan. Kalau aneh minta tolong sama Pak Ustadz boleh nggak? Ustadz tolong saya dong, syirik nggak? Enggak lah. Jangankan itu, Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam di kelompok yang hari ini membid'ahkan maulid, imamnya mengatakan apa? Jangankan minta tolong ke manusia, kepada jin pun minta tolong tidak syirik. Yang penting kamu tidak menuhankan jin. Disebutkan dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa syaitan. Nggak percaya buka sendiri, kalau nggak bisa baca kitab ya derita lo lah. Salah ente nggak pernah ngaji kan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lalu beliau mengatakan apa? Aku, kata beliau, nanti yang akan bantu semua para nabi, bahkan semua manusia. Ketika nanti semua orang cari Nabi Adam, beliau sudah teriak, analaha, pertolongan, syafaat yang kalian cari-cari itu ada di aku. Analaha, analaha. Tapi orang-orang yang kenal bab itu nggak banyak. Akhirnya mereka cari Nabi Adam. Nah kata Nabi Adam, kalian salah alamat. Kata Nabi Adam, ini hadis Sahih Bukhari Pak. Hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW menyebutkan Nabi Adam nanti mengatakan, aku nggak sanggup tolong kalian. Carilah Nuh. Kata Nabi Nuh, dulu semua umatku aku doakan hancur. Nabi Nuh wajar, dakwah 950 tahun, dicuekin. Coba nih Ustadz Kiai dicuekin jamaahnya sekali aja, mungkin gak datang ke majelis lagi. Nabi Nuh tiap hari dicuekin. Setelah 900 tahun dia bikin kapal, dibilang orang itu bahlul, majnun, orang gila. Nabi dituduh gila. Maka ayat sebelum ayat ini menyebutkan apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Quran itu mereka sebut dongeng. Maka kita menceritakan sosok zat yang bernama Rasulullah dalam bab maulid. Orang-orang yang kesurupan setan itu bilang kita juga dongeng, Mbak. Padahal syaitan itu paling takut kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Oleh asbab itulah kata Nabi, fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak pernah sanggup menyerupai aku, saking bencinya nama Nabi Muhammad. Saking takut dia ketemu Nabi Muhammad. Aneh mau tanya, Umar jalan, setan takut nggak? Kira-kira lebih takut setan sama Umar apa Umar setan sama Rasulullah? Ulangi. Ente kayaknya belum fokus. Halo Bu. Nah Umar kalau lewat satu gang ada setan, setannya kabur. Kira-kira lebih takut syaitan ketemu Umar atau syaitan ketemu Nabi Muhammad SAW? Yang kencang.
Kira-kira takutnya syaitan kepada Umar itu ajaran nur Rasulullah kepada Umar atau nurnya Umar itu sendiri? Sallallahu alaihi wasallam. Gampang toh? Asbab beliau ngaji menatap Rasulullah, bertatapan jidatnya di jidat Nabi, matanya natap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur lengket di wajahnya. Masuk ilmu Rasulullah ke dalam kolbunya, itu syaitan kabur kepada Umar, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nyambung? Paham? Ini baru kita bicara tentang Nabi ini siapa ini? Jadi nanti kalau ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ini hadisnya kan 1,5 halaman, Pak. Saya baru bacakan 3 barisnya itu. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin raja kalian di hari kiamat, yang ngurusin kalian semua. Bukan saja kalian, juga dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua Nabi urus. Jadi Nabi sibuk nggak? Nabi sangat sibuk nanti itu. Maka jangan hitung-hitungan berjuang untuk agama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya sama mungkar nakir nanti gimana? Man nabiyuka? Jawabnya gimana? Ente boleh santai dikit. Mungkar nakir, kamu mau dibacakan hadis Sahih Bukhari? Aneh serius loh ya. Mungkar nakir nanti oke, silakan. Insya Allah dia akan ngomong begitu. Bacakan hadis ini. Rasul yang aku kenal, dialah yang mengatakan tentang dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Itu malaikat mungkar nakir langsung gini, silakan kamu istirahat sesukamu. Ternyata aku nanya ke orang yang kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata, nih kata guru kita di Yordan nih, mungkar nakir itu juga rindu mendengar kabar tentang Rasulullah SAW. Maka dia nanya begitu, tugas plus dia sendiri rindu tentang Rasulullah SAW. Ini aneh tanya antum. Kalau kita jumpa sama kawan, ini kita punya kawan berlima, udah berlima tahun, 2 orang ketemu. Kita nanya sama teman, si Anu gimana kabarnya? Gitu nggak? Gitu nggak? Kita ingin mendengar kabar dia. Apalagi bapak-bapak ini nanya ke temannya, ternyata yang ditanyain mantannya. Si Anu gimana kabarnya? Udah punya laki apa? Udah janda kayak gitu nanya. Ternyata modus. Itu kita urusan dunia, kita begitu, kita rindu dengar kabar. Rasulullah itu raja di akhirat. Imam Baihaqi mengatakan awalul akhirah al barzakh. Awal akhirat itu alam barzakh. Berarti yang ditanyakan mungkar nakir itu tentang rajanya alam barzakh, rajanya akhirat. Nih terakhir kita sampaikan, sudah mau 10:30. Kata Nabi, ini kata Nabi nih ya. Wa futtihat al-jannah. Kita loncat dari padang mahsyar ke surga. Loncat dikit biar ente terhibur. Masa ceritanya horor terus. Dibukakanlah pintu surga kepadaku. Lalu apa kata beliau? Falam yu'zan. Tidak diizinkan masuk seorang nabi pun, seorang makhluk pun min qabli, sebelum aku. Nabi Adam sama Nabi Muhammad duluan mana lahirnya? Nabi Adam nggak lahir, dicipta langsung. Tapi Nabi Muhammad yang duluan. Kata beliau, aku dan umatku dahulu masuk. Ini wajah-wajah standar ini duluan masuk surga ini. Lebih dahulu dari umat Nabi Adam, umat Nabi Syis, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Ketinggalan mereka berkat Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang saya tanyakan di mana-mana, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini pertanyaan serius. Kalau sudah di depan sorga, kata malaikat Ridwan, masuklah. Bang Ben masuk, Mikail masuk. Mikail suruh masuk.
Itu Ridwan bingung, Mikail kok jadi bocil? Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Kira-kira langsung masuk atau gimana? Langsung masuk. Ente egois bener. Rasulullah pertama disuruh masuk, beliau masuk gak? Ngapain Rasulullah? Ngurusin seluruh umat manusia, seluruhnya ente diurusin semua sama Rasulullah SAW. Siapa yang pewaris Rasulullah walaupun dia bukan ulama baca kitab, di kolbunya ada rahmatan lil alamin wabil mu'minina raufur rahim. 2 ayat terakhir surat At-Taubah, terhadap orang beriman, saudaranya, saudara rohaninya, dia sangat sayang sekali. Kalau betul sayang, jangan langsung masuk, ya. Jangan langsung. Ingat-ingat, nanti kalau Bang Ben sama Mikail nih, ente udah dipanggil misalnya ya, kalau ente lolos dari neraka, kalau lolos, bukan tungguin, cari. Katakan, ya Rob, bolehkah aku memohon satu hal? Agak ngambek dikit, ya Allah, dulu aku berjamaah maulid bersama dengan saudaraku fulan. Kami menceritakan tentang ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak ya Allah? Itu teman-temanku di majelis itu, kumpulkan mereka di sini dulu. Kami masuk sama-sama. Allah tersenyum sama ente. Jangan egois. Pantesan kalau jadi pejabat mungkin ente korupsi. Ya, orang pejabat itu harusnya pertanyaannya gini, kamu punya keahlian apa? Enggak, itu pertanyaan pertama untuk semua pejabat, semua anggota TNI, Polri, PNS, semuanya harusnya pertanyaan satu, kamu sayang nggak sama negeri ini? Kamu cinta nggak sama negeri ini? Kalau iya, pasti dia nggak korupsi. Kalau iya, pasti dia nggak sembarangan ngabisin duit negara, nggak mungkin. Jadi walaupun ini bukan hadis, tapi ini ijma ulama sudah. Ulama ahlu sunnah di Indonesia, ijma ulama ahlu sunnah di Indonesia, hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis loh ya. Mencintai negeri bagian dari iman. Dia ambil dari surat Mumtahanah. Apa maknanya? Seandainya negeri kita rusuh, ke masjid aman nggak? Bikin maulid bisa nggak? Seandainya negeri kita tidak aman, mampukah kita makan 3 kali sehari? Nggak mungkin. Maka bersyukur negeri ini menjaga keamanan kita sholat, kasih kebebasan kita untuk beragama. Syukur ini yang mesti dijaga. Ini yang kurang, ustadznya aja mengajarkan nggak bersyukur ke umatnya. Tiap hari ngeluhin pemerintah. Terus kapan ente bersyukur kepada Allah? Ngeluh tuh tiap hari. Mohon maaf, saya agak beda aliran dikit. Saya bukan aliran penghujat pemerintah. Walaupun saya punya daftar Pak tiap hari. Apa kesalahan pemerintah saya tahu. Kita bukan orang ustadz doang, kita peneliti juga. Kita orang filsafat juga. Saya S1, S2, S3 yang resmi, saya ngaji filsafat. Kita mengkritisi presiden itu sampai sekarang 2 jam, 3 jam nggak berhenti mungkin. Tapi saya mikir, apa kata ulama Ahlus Sunnah nih? Kalau ada mudarat, ada maslahat, lebih besar maslahatnya itu yang dikedepankan. Jika besar mudaratnya itu dibuang. Sudah lihat hari ini negara-negara rusuh, Nepal, sudah lihat? Mereka nyaman gak hari ini ibadah? Mau Indonesia anarkis kayak Nepal? Ente demo mah boleh, bahkan wajib kalau negara kita gak bener. Tapi kalau anarkis, gak ada satupun ulama membolehkannya. Untung ente hidup di Indonesia, coba hidup di Singapura. Singapura aja, anarkis hilang. Di Saudi, katanya negara Islam, ente anarkis. Jangankan ente orang awam, ustadz aja doa nyindir pemerintah, dibatalkan jabatan dia jadi imam masjid. Kita punya daftar imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang nggak lagi mau nongol-nongol Pak. Ternyata dia doa cuma gini, ya Allah hancurkan pemimpin yang zalim. Tersinggung, rajanya tersinggung, hilang tuh besok namanya udah nggak ada lagi.
nggak nyebut nama. Di Indonesia presidennya disebut Fir'aun. Allahu Akbar. Ente kritik-kritik aja, tapi memfir'aunkan orang nggak boleh, karena Fir'aun itu mengatakan dirinya Tuhan. Ente nggak suka sama ijazah dia nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Sibabul muslim fusuk, mencaci maki sesama muslim itu fasik. Kritik-kritik aja. Bisa bedakan kritik dengan hujatan, baru kenal ma'rifatul rasul. Rasulullah SAW, perhatikan, ini ikhtitam. Ikhtitam, Rasulullah melewati orang Yahudi bersama Sayyidah Aisyah. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum, celaka kau hai Muhammad. Apa jawaban Nabi? Alaik, mungkin kamu yang berhak. Gitu doang. Nabi gak bilang mungkin kamulah orang yang celaka. Nabi gak mengulang kata celaka. Tidak pantas keluar kata-kata jorok dari lisan Rasulullah SAW. Ini Ustadz mulai dari mimbarnya kasihan Pak digebukin. Khutbah Jumat telinga kita capek, keluar panas semua, emosi kita kayak mau kebakar. Semoga di sini aman ya. Ya. Nasihat wajib. Nasihat bahasa Arab artinya perkataan tulus dari kolbu. Itu bahasa Arab. Dari kata nusuh, nushan. Nasaha yansahu, nushan atau ya nasuha. Nabi jawabnya apa tadi? Kamu. Kata Sayyidah Aisyah, assalamualaikum walana, justru kamulah yang celaka, bahkan kalian terkutuk. Nabi kaget. Aisyah, kenapa engkau mengotori lisanmu? Kata Sayyidah Aisyah, pantas enggak seorang Sayyidah Aisyah tersinggung kekasihnya, Rasulnya dihina oleh Yahudi? Pantas enggak? Pantas? Pantas. Tapi cara untuk membalas orang yang menghina makhluk yang tidak pantas berkata jahat itu harus caranya pantas. Memperjuangkan kebenaran harus juga caranya benar. Menasehati kesalahan orang jangan dengan kesalahan yang baru. Ente lagi nasehatin pemerintah tapi caranya nggak bener. Jangan-jangan kalau ente jadi pejabat nggak jauh beda. Dan kita saksiin hari ini yang jadi menteri yang kemarin kena korupsi, apa kata dia? Saya siap digantung mati kalau korupsi. Ternyata pas jadi pejabat ya salah. Makanya bilang dari dulu apa? Orang mau dia malaikat, ini cuma bahasa mubalaghah, lebay-lebay aja. Mau dia malaikat kalau ketemu duit jadi setan, apalagi ente. Jadi jangan sok suci, itu aja mintanya. Jangan sok suci. Nabi Adam aja mengakui kesalahannya, walaupun para nabi tidak dianggap bersalah di hadapan Allah, tapi para nabi merasa salah. Kalau ente kan punya salah tapi nggak merasa bersalah, maka sering ngomong ini, apa salah aneh, ya kan? Gue salah apa? Ini dulu ngomong begitu, sekarang udah gak pernah lagi pada ini. Yang khidmat sama kita ini, aneh salah apa aneh gituin? Kita langsung semprotin dia, salah ente karena gak merasa salah. Alhamdulillah itu terakhir dia ngomong begitu. Udah gak gitu lagi kan Bang Do? Kita nih diambekin temen. Kenapa kita diambekin temen? Jangan ngomong salah apa aneh, gak begitu. Pasti saya ada salah. Gitu ngomongnya Pak. Aku salah apa ya salam? Sunat aja 2 kali. Kalau ibu-ibu ngomong gitu maklum, Sayyidah Aisyah aja terpancing waktu kekasihnya Rasulnya diganggu oleh itu gangguan bully, kan pembulian itu. Lalu kata Nabi apa? Wahai Aisyah, tiadalah kekasaran kecuali dia kalah dengan kelembutan. Inilah manhaj kami, manhaj saya berdakwah. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang kasar, saya minta maaf kepada Allah. Ya, ada yang kita kritik karena dulu kita kritik lembut-lembut, gak paham juga dia. Kita sebut langsung mereknya baru ngamuk-ngamuk. Ya, kita udah bertahun-tahun kasih tahu, gak cuek aja, malah kita kemudian disesat-sesatin sama dia. Padahal yang diajarin di pesantren dia lebih sesat. Ya udah kita buka aja sesekali kan. Alhamdulillahirabbil alamin ditanggapi. Tapi saya minta ampun kepada Allah jika ada orang majelis yang hadir di sini ya, kalau kata-katanya tersinggung, ya semoga ente tersinggung semua.
Ya, biar disenggol kolbunya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah inti dari ma'rifatul Rasul, bahwa sirnya Rasulullah dua saja yang kita buka malam ini. Pertama, sir merasa bersalah. Itulah sir istighfar. Ciri-ciri orang dalam dirinya ada Nur Muhammad, dia selalu merasa dirinya ada salah, tidak mempertanyakan apa salahku, cukup mengatakan pasti aku ada salah. Kalau orang begitu, pasti dia hasibu qabla an tuhasabu, pasti dia menghisap dirinya. Sebelum kita dihisap di sana, hisap di sini. Yang kedua, sirnya Rasulullah, sirrur rahmah. Di dalam dirinya ada kasih sayang yang melimpah, 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 melimpah. Nah, perhatikan anak muda, bapak-bapak yang lagi gandrung cari guru, cari syekh, cari ustadz yang punya manhaj ahlus sunnah. Kalau mau mencari pewaris Rasulullah, carilah yang ada di dua terakhir ayat surat At-Taubah. Wabil mu'minina raufur rahim, itu paling penting. Mereka terhadap orang beriman sangatlah kasih, sangatlah sayang. Jadi kita kalau ada orang udah sholat, nggak usah dibidahin lagi. Kalau ada orang udah maulid, senang Rasul, jangan dibidahin lagi. Orang yang belum sholat, yang kita kemudian urus. Ya, sepakat ya? Sepakat? Tapi kalau ada teman kita membid'ahkan maulid, bukan berarti dia nggak cinta sama Nabi. Mungkin cara cintanya beda. Mungkin cara cintanya beda. Cara cintanya dengan membid'ahkan maulid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rahmanur rahim ya karim ya karim.